Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke dinamika partikel, ya. Dinamika partikel ini menurut saya susah-susah gampang gitu ya. Tapi sebenarnya mudah sih. Kalau kalian sudah paham, insya Allah kamu pasti bisa. Gitu. Nah, saya selalu berpositif thinking gitu. Kalian itu bisa. Oke. Dinamika, dynamic, dinamis. Berarti ini akan ada kaitannya dengan tinjauan gerak benda atau partikel atau objek, lebih tepatnya benda atau objek ya, yang di situ dia melibatkan gaya-gaya yang menyebabkan gerak terjadi atau gaya-gaya yang bekerja pada benda atau objek tersebut yang mempengaruhi geraknya benda ya. Jadi nanti tinjauannya adalah gaya-gaya yang bekerja yang berpengaruh terhadap gerak yang terjadi. Jadi gaya itu adalah besaran vektor dan dia itu tentu punya arah dan punya nilai ya. Gaya ini besaran vektor, dia punya arah dan punya nilai. Masalah arah itu sangat krusial karena nanti kalian ada gerakan benda, gerakan objek. Berarti siapapun gaya yang terlibat di sepanjang arah gerak benda itu yang nanti akan diperhitungkan. Berarti kalau gaya yang tidak searah atau tidak berada di lintasan benda, ya tidak masalah, tetap dituliskan aja, tapi dia tidak akan masuk diperhitungkan. Tidak akan masuk perhitungan sigma F atau resultan gaya gitu di bidang tersebut. Dinamika partikel itu lebih tepatnya membahas tentang hukum-hukum Newton, kemudian gaya interaksi benda gitu ya. Ketika misal benda itu dalam sebuah sistem katrol, kemudian dia dikaitkan dengan tali, terus di bidang datar. Nah, bagaimanakah hubungan itu? Bagaimanakah rumusan percepatannya? Jadi kita masih membahas tentang variabel percepatan ya, terutama di hukum Newton 2, dan juga kita tinjauannya juga berkaitan dengan gaya gitu. Berarti lebih mudah dan lebih sederhana sebenarnya ya. Yang kerasa-kerasa di mute dulu Mas, biar nggak ini Mas Mbak, saya nggak tahu siapa yang kerasa-kerasa. Yang hanya host yang bisa bantu ya. Nanti yang host mohon saya dibantu kalau ada suara bocor. Hukum-hukum Newton ini sebenarnya sudah sangat well known ya, sudah sangat umum sekali di senior high school kalian juga sudah ketemu gitu ya, mungkin di kelas 10 sudah dikenalkan dengan mekanika atau dinamika partikel. Gaya ya, ketika kita membahas gaya atau membahas mekanika, berarti sebenarnya kita sedang membahas karya-karyanya Pak Newton gitu ya, bapaknya mekanika. Jadi bagaimana objek itu bergerak, berpindah, dia punya velocity, dia punya percepatan dengan variabel waktu tertentu, berapakah jaraknya, berapakah percepatannya, atau benda yang dilempar ke atas dan lain-lain gitu, atau benda dengan gaya sekian di bidang miring, berapakah percepatannya jika massa sekian dan lain-lain gitu ya. Jadi ini masih dalam ranah mekanika gitu. Nah, ini ada pertanyaan benar atau salah. Mungkin kalau yang sudah belajar dari tetangga kelas mungkin sudah tahu ya isi PPT-nya, karena PPT-nya kan ada hal-hal yang sama persis. Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Benar atau salah? Halo, halo? Halo? Salah. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena bisa resultannya 0. Coba deh, kok nggak muncul namanya ya? Coba nyalain video satu orang aja, nyalain video. Biar muncul namanya, biar saya tahu gitu. Coba nyalain videonya satu orang atau 2 orang. Ayo, nyalain dulu videonya. Oke. Ayo, yang tadi jawab salah, siapa? Kenapa? Halo? Halo, tadi siapa yang jawab salah? Yang ada resultan tadi tuh loh, siapa? Cowok tadi? Saya, Bu.
Ya, Mas Erlangga. Gimana Mas Erlangga? Kenapa salah? Karena bisa saja resultan B-nya 0, jadi nggak bergerak. Oke, salah katanya. Karena kalau benda diam itu bukan berarti nggak ada gaya yang bekerja. Bisa jadi ada, tapi resultannya 0, sehingga menyebabkan benda itu nggak bergerak atau diam. Kita lihat jawabannya. Ya, salah ya. Jawaban Mas Erlangga betul. Karena resultan gaya yang nilainya 0 yang menyebabkan definisi benda itu tidak bergerak. Gitu. Meja, kamu dorong gitu, tapi dorongnya kamu dengan santai, padahal mejanya itu berat gitu kan. Ya nggak geser, dia nggak kemana-mana. Bukan berarti dia itu nggak dapat gaya gitu, dia dapat gaya, tapi kecil gayanya, tidak lebih besar dari Fs maksimumnya si meja tadi gitu ya, sudah dia 0. Pertanyaan kedua, pasangan gaya aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Benar atau salah? Tidak pernah bekerja, ini tricky ya. Tidak pernah bekerja berarti dia bekerja pada benda yang berbeda, itu artinya. Benar atau salah? Halo? Sepertinya benar. Mas Erlangga lagi. Yang lain? Yang lain mana yang lain? Ayo, nggak usah takut. Salah. Nur tadi, siapa itu? Coba baca baik-baik. Pasangan aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Benar, berarti Bu. Ya, kita benar, lihat. Bu. Ya, oke. Benar ya. Kalimatnya tricky ya. Dia bilang tidak pernah bekerja jadi membingungkan. Jadi hati-hati untuk kalimat-kalimat yang tricky seperti ini. Karena aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda. Jadi masa sebuah benda bergantung pada lokasinya, benar atau salah? Halo? Mungkin benar, Bu. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Mas Yan. Mungkin benar katanya. Coba baca baik-baik, perhatikan. Masa. Salah, Bu. Salah, Bu. Oh, Salah. Salah, Bu. Kenapa salah? Karena yang soalnya masa nggak berpengaruh pada gravitasi. Satu-satu. Karena masa berkaitan dengan. Oke, putus-putus lagi. Karena yang lainnya? Masanya itu tetap nggak berubah sama sekali. Oke, disimpan. Lagi? Karena massa itu tidak bergantung pada gravitasi. Kalau yang gravitasi itu berat. Oke, lagi? Karena massa itu bukan besaran vektor. Massa bukan besaran vektor. Oke. Terus? Jadi yang harusnya bergantung pada lokasi siapa harusnya? Berat. Ya, yang harusnya bergantung pada lokasi berat. Nanti ada kayak berat, arah pusat bumi, lokasinya itu penting, dan jaraknya itu penting. Hukum pertama Newton, hukum inersia atau kelembaman. Apa itu kelembaman? Apa itu kelembaman? Kecenderungan benda untuk tetap berada pada posisi langkah dari diam atau bergerak. Siapa ini yang ngomong? Kok nggak muncul? Siapa yang ngomong barusan? Saya, Bu, Adit. Mas Adit, kok nggak muncul ya Mas tulisan kamu? Biasanya kan kelihatan loh. Oh Mas Adit, oh iya, kelihatan Mas sekarang. Ya, betul, kelembaman itu kecenderungan dia mempertahankan posisi. Posisi apa ya? Posisi awal dia. Kalau dia posisinya diam, ya dia cenderung mempertahankan posisi dia diam. Kalau dia sudah bergerak dengan kecepatan tetap gitu ya, dia akan cenderung mempertahankan. Dan situ ilustrasinya ada mobil diam. Dia cenderung mempertahankan posisi diam, kecuali ada gaya luar, ada gaya eksternal yang bekerja padanya, sehingga dia terganggu gitu ya. Terganggunya ya
kalau gaya eksternal itu besar dan lebih besar dari gaya gesek maksimum, misal lantainya kasar gitu ya, maka dia akan terjadi sebuah pergerakan gitu atau perpindahan posisi dan lain-lain. Sudah umum ini. Ini adalah narasi untuk hukum Newton ya. Dalam mungkin kalimatnya sedikit berbeda, tapi pada intinya sama gitu ya. Ada benda yang tetap berada pada keadaan awalnya, yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kecuali benda tersebut dipengaruhi gaya luar. Benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya, ya, kelembaman tadi. Dia punya sifat lembam. Jadi sifat lembam itu bukan lebam gitu ya, bukan apa ya tadi, mempertahankan posisinya dia. Kemudian ada mobil bergerak gitu ya, ada mobil bergerak, nubruk sesuatu, terus ada jatuh gitu ya. Nah, di sini dia sudah ada elemen percepatan gitu ya. Maka tinjauannya adalah hukum Newton 2. Ini sisa, ini nggak bisa hilang nih. Tadi saya lupa untuk hilangin, nggak apa-apa lah. Jadi hukum Newton 2 di sini untuk kasus yang sigma F sama dengan 0, berarti kondisinya itu dia diam tadi ya. Kondisi diam itu bukan berarti dia nggak ada gaya, dia ada gaya, tapi resultannya itu sama dengan 0. Karena dia diam tentu tidak punya A gitu ya, akhirnya 0, atau dia bergerak lurus dengan V konstan. Kalau V konstan masuk kategori gerak lurus beraturan. Kalau V konstan kan juga nggak punya A gitu, jadi A sama dengan 0, maka dia berada pada kondisi sigma F sama dengan 0. Tapi untuk yang lebih jauh, untuk hukum Newton 2, sigma F sama dengan MA, A ini dia punya ya, punya value ya, dia ada gerakan gitu. Jadi tergantung sistemnya nanti. Nah, yang akan menjadi pusat perhatian kalian nanti adalah sigma F ya, sigma F. Ya sebenarnya kalian sudah punya modal dasarnya, itu kenapa kan materi ini nih sebenarnya hanya refreshment saja gitu, recall materi-materi di senior high school yang sudah kalian tertanam dengan baik gitu. Jadi hal-hal yang sudah ada, yang sudah sesuai, ya tidak apa-apa ditajamkan lagi, di-sharpen lagi gitu ya. Jadi kalian di sini akan bermain-main di analisis gaya yang bekerja gitu. Nah, gaya yang bekerja di sini juga perlu penekanannya. Kalian harus fokus pada objek atau benda yang dia menerima beberapa gaya di situ, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda itu akan mengalami gerakan. Nah, berarti fokus utama kalian harus tahu gerak benda itu kemana, ya. Geraknya kemana, where, ke bidang datarkah, ke sana atau ke kiri, ke kanan, ke kiri kita melihat, atau dia arah geraknya itu bidang Y gitu ya, ke atas ke bawah. Misal sistemnya itu tegangan tali gitu ya, ada katrol, terus ada benda, ada tali atau lift atau apa gitu. Jadi gerak dan arah ini sangat krusial gitu, karena force itu sendiri dia besaran vektor ya. Kalian juga masih ingat bahwasanya penjumlahan vektor itu sangat memikirkan tentang arah-arah besaran-besaran vektor yang sebidang sama arah gerak. Jadi kalau nanti bidangnya itu di bidang datar misal ya, ini bukan punya bidang ini hanya lurus tapi saya agak menceng gambarnya. Jadi dia di bidang datar, terus ada F ke sana gitu, gaya apa F eksternal gitu ya. Kalian gambarkan arah gaya, misal dia bergerak berarti dia punya FK, dia punya UW, ke arah pusat bumi dia punya N. Nah, karena dia A-nya ke sana, pergerakannya ke sana, berarti kalian harus konsen dengan gaya-gaya yang memang searah atau berada di arah bidang geraknya dia gitu, ya. Berarti N sama W ini ya tetap dia ada nilainya, tapi dia tidak berkontribusi secara aktif ke pergerakan benda tadi gitu. Jadi tadi itu sebenarnya anak itu udah paham, cuma dia itu berhayal gitu ya. Bu, kalau misal ada gaya tekan, terus gaya tambahan, gimana Bu gitu ya? Tidak masalah selama arah gaya tekan itu misal sebanding, misal dorong mobil mogok gitu ya. Ini mobilnya mogok, terus kalian mau dorong, satu orang nggak sanggup, akhirnya butuh 10 orang. 10 orang akhirnya mobil itu bergerak. Tiba-tiba ada orang bergerak, ada orang di sini, dia dorongnya ke arah sana, orang yang di sini juga
tegak lurus ke sana, saling dorong gitu ya. Anggap proporsi yang dia tekan sama dia itu sama gitu, biar kita mudah. Apa orang ini berkontribusi terhadap pergerakan mobil? Kira-kira benar nggak posisi orang ini ngedorong ke arah sana dan ke sana? Kalau pengennya mobil ini bergerak ke sini. Halo? Salah, Bu. Salah. Salah. Tidak. Harusnya orang ini tuh meskipun di pinggir sini tangannya tetap mengarah ke sana. Biasanya kan gitu ya. Kalau orang bergerombol untuk mendorong gitu. Intinya apa? Intinya konsep pemahaman tentang vektor kamu itu sudah baik, sudah bagus. Jangan hanya karena hal-hal misal penulisan di PPT ini yang tidak sesuai gitu ya sama pemahaman kalian yang dulu tuh jadi bingung ambiar gitu. Akhirnya saya kasih analogi dorong mobil yang mogok tadi. Akhirnya paham gitu. Ya, jadi intinya solusi itu harusnya mempermudah dan singkat gitu. Kalau dia solusinya complicated ke barat ke timur, wah itu bukan ciri khas solusi biasanya gitu. Nah, hukum kedua Newton juga sama sih ya, deskripsinya atau visualisasinya seperti ini nih kalau dia nulis lengkap sama vektor arahnya. Terus ini definisi gaya, gampang lah. Terus ini juga visualisasi bagaimana misal orang melakukan terjun payung ya, dari tadi saat dia turun dari helikopter, kita sudah tahu bahwasanya orang ini pada saat dia melompat dari helikopter, dia akan mengalami perubahan kecepatan secara beraturan ya, karena kan percepatannya biasanya konstan kan, sesuai dengan gravitasi bumi gitu ya. Kemudian dia turun terus melepas parasutnya dan akan ada FR ini ya, F tahan ini ke sana, dan ini berubah ya sama angka-angkanya, menyesuaikan gitu untuk menandakan adanya perubahan percepatan tadi. Kemudian hukum kedua Newton, gaya-gaya yang akan mungkin ada yang akan kalian temukan nanti, yaitu gaya luar, ini tentu pasti ada. Gaya berat ya, of course gitu ya, kalau bendanya punya massa berat. Gaya tegangan tali ketika sistemnya melibatkan tali, kemudian gaya gesek ketika lantai tidak licin ya. Gaya sentripetal nih untuk yang mengalami gerak rotasi ya, sentripetal, sentrifugal gitu ya. Arah-arah gaya itu untuk benda-benda atau sistem yang dia mengalami gerak rotasi. Yang pertama adalah gaya berat, simbolnya itu biasanya W, atau kadangkala di referensi lain itu dia nulisnya FG gitu ya, maksudnya force karena gravity gitu ya, tapi prinsipnya sama. Yang penting kamu konsisten, saya bilang seperti itu. Misal kamu buka di Resnick, di Tipler, mungkin kamu bisa menemukan indeks yang lain, tapi pada prinsipnya itu sama gitu ya. Gaya tarik bumi pada benda menyebabkan benda jatuh ke tanah, karena pada prinsipnya bumi dan objek-objek lain itu saling tarik-menarik ya, terutama bumi gitu ya. Bumi ke kita ketarik karena bumi ya, bumi sebenarnya juga ketarik, tapi kita kalah gitu, karena masa kita jauh banget dibandingkan bumi gitu. Itu kenapa kalau belajar astrofisika gitu ya, kalau kalian lihat masing-masing planet itu kan punya apa istilahnya itu ya, satelit ya istilahnya ya, kalau yang mengelilingi itu ya seperti bulan gitu ya. Kalau kayak Jupiter dan lain itu kan punya kan ya yang mengelilingi dia gitu. Ya itu sama, saling punya gaya tarik tersendiri berdasarkan kekuatan dan massa, itu juga sangat berpengaruh gitu. Ada massa M, arah selalu vertikal ke bawah ya, ke arah pusat bumi lebih tepatnya. Besarnya adalah M kali G gitu. Ada lagi yang bertanya, Bu nanti G ini saya pakai yang mana ya Bu? Saya sudah bilang, kalau di soal tidak dikasih tahu pakai 10 M per second kuadrat. Kalau soal dikasih tahu dan selesai masalahnya, ya nggak usah ditanya. Kadang kan soal ngasih tahu, pakai ini ya, pakai 10 ya, atau pakai 9,8 ya gitu. Kalau soal nggak ngasih tahu, udah pakai yang 10 aja. Jadi kalau nggak pakai kalkulator, ya misal tidak boleh pakai kalkulator, terus kamu pilih mau pakai ini gitu ya, padahal soal nggak ngasih tahu, ya siap-siap aja nanti perkaliannya beranak pinak gitu ya, angkanya jadi koma-koma dan banyak. Kalau saya mah biasa aja Bu, suka saya ya is okay gitu ya. Kalau angkanya itu, pembuat soal itu kan banyak ya, dosen itu kan banyak bikin soalnya itu, kadang-kala dia pakai 3,789 gitu kan, ini nggak asik ini kan kalau kamu menghitung
Ini biasanya yang tipe-tipe seperti ini biasanya wes pakai kalkulator pada saat dia mengerjakan, karena tipe-tipe yang nggak pakai kalkulator tuh angkanya pas gitu loh, bisa dibagi dicoret-coret gitu. Itu ya kalau dari kita yang sisi pembuat soal. Nah, misal ada benda M di bidang, terus maka arah gaya beratnya itu ke bawah gitu ya, ke pusat bumi maksudnya. Ketika bendanya miring juga sama, dia harus pusat bumi. Berarti nanti akan ada sudut ya, sudut elevasi ini akan krusial terhadap proyeksi W pada bidang X maupun pada bidang Y. Nah, kenapa ini sangat sangat penting, Bu? Karena nanti bidang gerak benda itu akan membentuk sudut gitu loh, akan miring, bukan akan lurus seperti ini lempeng gitu, enggak, akan miring, sehingga sangat penting gitu untuk merumuskan di sini apakah W cos, apakah W sin dengan benar gitu. Terus misal dia geraknya ke sana, berarti ada gaya gesek ke sini. Misal dia gerak ke sini, berarti ada gaya gesek ke sana. Semua elemen gaya itu harus tercatat dengan benar. Ya harus. Kalau misal kamu sudah semangat ngerjain tapi kurang gaya gesek, ya sudah, kurang. Kurang apanya, Bu? Ya kurang poinnya, karena ada hal yang kamu miss gitu loh. Ya, makanya ini tuh gampang-gampang susah gitu ya. Gampangnya kamu paham mana yang harus kamu tulis, tergelincirnya karena hal-hal sepele tadi. Ya, one layer kamu sudah benar ngerjain, second layer kamu sudah benar, semangat, ketiga, keempat kalian terburu-buru. Padahal penjumlahannya sederhana, salah plus minusnya, arahnya salah gitu kan, udah ada selisih jawaban gitu. Ya intinya be careful gitu. Dinamika itu nggak terlalu overthinking seperti kinematika ya. Kinematika kan banyak hal yang harus kamu pikirkan gitu. Kalau ini hanya kuncinya ketelitian ya. Jadi dari segi problematika itu sebenarnya mudah gitu. Pada umumnya anak-anak itu harusnya benar. Ini karena sisa yang tadi ya, sorry belum tak delete dari PPT-nya. Untuk gaya tegangan tali harus ada tali, kemudian talinya itu tegang, tidak kendor. Jadi bukan untuk yang seperti karet-karet gelang itu enggak ya, karena ini harus talinya tegang, bukan yang punya elastis. Kalau udah elastis itu tinjauannya nanti berbeda gitu ya. Kemudian bila tali tak bermassa, T, tegangan tali di ujung-ujung tali sama besar. Ingat ya, pada umumnya sistem itu massa talinya itu diabaikan. Kalau dia punya massa ya dia nanti akan punya poin WT. Apa itu WT? Gaya berat khusus untuk tali gitu. Tapi ini sangat jarang ya, sangat jarang. Berarti massa tali itu diabaikan. Kadang nggak diperhatikan gitu ya. Fokus saja ke sistem gitu, berarti T di ujung tali sama besar. Jadi misal nanti dia pakai satu tali, ada sistem gitu ya, talinya tegang, tidak kendor, ya tegangan tali yang di sini dan tegangan tali yang di sini should be the same gitu. Kecuali ini sambungan, ini dia pakai tali bahan A, ini dia pakai tali bahan B, udah jelas berbeda, itu bisa masuk ke perhitungan. Tapi ini sangat jarang sekali ya, jadi jangan terkecoh dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Kemudian pada katrol yang tak bermassa, jadi kadang-kala itu tali itu bukan di sistem seperti ini, tapi di katrol seperti kayak timba gitu ya. Kalau di desa-desa, kalau kalian masih ada, kan kadang ada katrol. Pada katrol tak bermassa, T di kiri kanan, katrol sama. Jadi ketika menggambarkan arah T, ini kan sebenarnya arah T itu bisa ke atas, ke bawah. Kalau kalian ingat aksi reaksi ya, tapi kadang-kala hanya ditulis salah satu untuk melihat hubungan ketika ada benda. Kalau ketika nggak ada benda gini, boleh arah gini-gini boleh. Ketika sudah ada objek gitu ya, dia punya W, maka atas saja gitu. Berarti yang di sini juga menyesuaikan. Kalau ada W ke sini berarti yang ditulis ya yang ke arah atas T-nya. Karena nanti ketika ada objek tersebut, maka aksi reaksi yang terjadi ya antara tali dan objek tersebut gitu ya. Antara objek tersebut dengan bumi gitu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi nggak usah dibikin bingung, ini sudah sangat umum gitu ya.
Kemudian ini visualisasi untuk gaya tegangan tali. Ini ketika ada objek digantung gitu ya, maka kita bisa menggambarkan tegangan tali 1. Ini sebenarnya untuk memberikan indeks gitu ya, untuk objek 1, W1 arah bawah, maka T1 ke atas gitu. T1 akan sama dengan W1. Ini kalau dikembalikan ke filosofinya hukum Newton, ketika misal benda ini dia tidak bergerak atau diam gitu ya, ya berarti resultan gayanya 0, maka T minus W sama dengan 0, pindah ruas jadi T1 sama dengan W1. Jadi gitu. Jadi semuanya itu bermuara pada hukum Newton. Ya tidak usah bingung. Gambarkan saja gaya-gaya yang bekerja, terus kamu lakukan analisis terhadap sistem. Sistemnya diam apa gerak? Kalau diam, oh berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kalau dia bergerak, oh berarti sigma F sama dengan MA. Gitu ya. Ketika misal kita gambarkan talinya aja ya, tali doang gitu, misal tali doang, di sini adalah T2, di sana adalah T3, masa tali diperhitungkan gitu ya, maka ada faktor gaya berat tali gitu WT. Ketika dibuat hubungan antara T3 dan WT dan T2 dapat dituliskan T3 sama dengan T2 plus WT gitu. Ini kan juga sebenarnya arah kayak kita melihat vektor ya, arah ke atas ke bawah itu tuh kan juga bisa. Masa talinya 0, maka WT-nya hilang gitu. Sehingga T2 dan T3 sama besarnya. Kalau hanya tali yang tadi saya bilang di ujung dan di ujung akan sama. Kalau ini ketika ada objek antara W1 dan T1 hubungannya seperti ini. Ketika gaya tegangan tali pada katrol, ya tadi kan case yang berikutnya ada katrol ya. Katrolnya tak bermassa. Jadi biasanya memang katrol itu diabaikan sih. Terus katrol itu licin juga gitu ya. Jadi kalau katrolnya licin, berarti katrol itu nggak mengalami rotasi, katrol itu tak berputar. Itu artinya katrol ini tuh paten gitu loh ya, nggak bergerak gitu ya. Biasanya kalau di desa itu dia pakai kayu gitu, kayunya dibikin licin banget gitu ya. Jadi nggak ada porosnya karena dia lempeng gitu. Jadi yang kesana kemari itu purely si tali gitu loh. Jadi tali yang numpang lewat. What happen Bu kalau misal si katrol ini ada porosnya terus kayak dia bisa berputar? Nah nanti tinjauannya lebih kompleks. Kalian harus menghitung ketika dia mengalami rotasi, ditarik ke sini dia berapa kali rotasinya. Itu kan jadi tinjauannya jadi lebih panjang gitu. Bukan nggak bisa dibahas, bisa, hanya saja tinjauan analisis kalian itu akan bertambah gitu. Nah untuk kasus dinamika ini pada umumnya ya constraint-nya itu, pembatasnya itu ini, katrolnya itu diabaikan, tak bermassa, katrol licin gitu. Jadi di dalam soal itu biasanya ada kata kunci katrol licin gitu, atau katrol tak bermassa, berarti artinya tali yang numpang lewat gitu ya. Sometimes soal itu provide complete information ya, sometimes tidak gitu ya. Tapi yang tidak itu gimana dong Bu ya? Menurut saya ya diabaikan saja gitu. Kemudian gaya normal, benda bertumpu pada benda lain, ini juga sangat umum ya. Bahasa lainnya kalau gaya normal, kalau di beberapa referensi yang saya temukan itu mirip dengan gaya kontak ya. Maksudnya kontak itu bersentuhan gitu antara dua objek gitu ya. Benda bertumpu pada benda lain, terus reaksi dari gaya tekan karena tadi kontak ya, bersentuhan entah box dengan meja, dengan lantai gitu kan. Ada kontak, tentu ada pressure di situ. Arahnya selalu tegak lurus permukaan yang ditekan. Jadi kalau box ini nekan meja ya arah N itu ke atas gitu ya. Tegak lurus. Ini sudah pinter semua. Misalnya seperti ini, kamu gambarinya arahnya seperti itu ya. Kalau W itu biasanya titik tengah ke pusat bumi. Ibu penting nggak sih seperti ini? Sebenarnya ini penting karena masih banyak yang salah dalam menggambarkan gaya normal, gaya berat gitu ya. Ada yang gambarin gaya normal tuh di sini nih, dari sini ke atas ke sana gitu ya.
Jadi harus tepat ya, harus tegak lurus bidang tekannya tadi gitu ya, permukaan yang ditekan. Bukan salah, kurang lengkap gitu loh ya, harusnya ke bawah gitu. Kenapa sih Bu begitu penting? Karena nanti soal tipe soal ITS kalian itu, tipe soal kuis kalian itu IC ya. Jadi sangat memerlukan kemampuan kalian itu dalam memvisualisasikan jawaban. Di samping narasinya nggak banyak ya. Uraian seperti ini yang penting gitu loh. N sama dengan W untuk kasus sistem ini ya. Terus kalau kalian chat izin-izin mungkin saya nggak bisa baca satu-satu ya. Ini siapa yang chat ini? Ya kalau kamu izin ke kamar mandi boleh ya, langsung saja nggak apa-apa. Saya nggak bisa baca satu-satu. Kemudian untuk yang miring seperti ini tentunya harus mengikuti ya, harus mengikuti sudut elevasi tadi seperti yang saya bilang, nanti proyeksi W terhadap bidang, terhadap arah horizontal dan arah vertikal itu akan menjadi sangat krusial. Analisis garis-garis kalian itu juga akan sangat penting sekali gitu. Nanti kita detailnya di belakang, ada contoh soalnya. Nanti saya jelaskan historinya theta di sini itu. Kenapa dia bisa menjadi W cos theta. Ini jadi theta di sini. Ya. N sama dengan W cos theta karena dia melihat arah bidang ini ya. Arah bidang Y itu ada N dan ada W cos theta. Menvektorkan ya yang searah apa saja gitu. Yang di sepanjang, ya, di sepanjang bidang itu. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi adalah gaya gesek ya. Gaya gesek itu biasanya simbolnya F kecil. Tapi ada juga kadang-kala yang simbolnya F besar tapi dia pakai di bawah kecil gitu, Fs atau Fk gitu. Nggak masalah asalkan konsisten ya. Jadi is okay. Adopsi dan gunakan secara konsisten. Misal ada bidang dia di atas permukaan apa terserah, ada gaya eksternal gitu ya ke sana gitu. Terus bidangnya itu tidak licin gitu, kasar. Kalau bidang licin ya nggak punya gaya gesek gitu ya. Jadi nggak usah kalian tertriki gitu. Kalau bidangnya licin ya sudah nggak mikirin gesek. Kalau licin ya pasti jatuh karena kaki kalian kan nggak ada gaya gesek sama lantai. Atau musim hujan gitu ya, banyak yang orang tergelincir motornya gitu ya. Bisa jadi karena nggak adanya gaya gesek. Kalau masih ada gaya gesek mungkin ya masih tidak begitu parah gitu ya. Kayaknya ada gerigi-gerigi atau bentuk-bentuk di bawah sandal-sandal kita itu ya untuk memperbesar gaya gesek. Gitu. Gaya gesekan statis Fs kurang dari sama dengan Sn. Ya, ada tanda kurang dari sama dengan. Berarti akan ada kondisi Fs itu akan sama dengan Sn gitu. Pada seperti apa Bu syaratnya? Pada kondisi ini, jika dia kurang dari μSn, maka kategorinya benda itu diam. Ya, statis, kita pakai yang ini. Tapi kalau dia Fs max, ya, Fs maksimum, itu kondisinya dia sama dengan μSn. Berarti benda tepat akan bergerak. Ya masih diam, tapi dia sudah mau persiapan gitu ya, persiapan bergerak gitu. Apa yang terjadi jika dia sudah melebihi F ini melebihi Fs, benda itu akan bergerak gitu. Berarti tinjauannya kinetis sudah, gaya gesek kinetis bukan statis lagi. Kapan di soal biasanya ada Bu? Ada. Soal itu beranak biasanya. Tentukan berapakah percepatan, misal apa gitu ya. Ketika benda tepat akan bergerak gitu. Ketika B, benda sudah bergerak. Nah, tepat akan bergerak itu kan dia sudah di-provide. μS-nya sekian, μk-nya sekian, kerjakan. μS dan μk itu tidak akan sama angkanya, berbeda. Jadi kalau ketika kamu sudah salah pakai itu, ya akan ada perbedaan selisih jawaban gitu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk gaya gesek yang statis, Fk sama dengan μkn. μknn ini nantinya akan terbantu oleh W ya, karena kan dia searah bidang Y itu ya memang separtner lah, N sama W itu kan besarnya N sama dengan W yang kita lihat tadi kan awal-awal.
Berarti untuk kasus-kasus benda yang bergerak di sepanjang bidang horizontal ini, ketika dia bidangnya licin, kita sudah we don't care about gaya gesek karena licin. Nah, ketika dia bilang kasar, bidangnya kasar, akan muncul gaya gesek gitu. Gaya gesek apa? Statis apa kinetis? Bendanya sudah bergerak, Bu. Gaya gesek kinetis berarti. Ketika gaya kinetis berarti FK, mu KN. Nah, disinilah kontribusi N tadi, kontribusi W tadi ya, karena N sama dengan W tadi. Nah, pada saat bidangnya miring sama gitu ya, ketika sudah ada gaya gesek, muncullah kontribusi N tadi. N kaitannya sama siapa? Sama gaya berat. Ketika gaya berat itu ada sudut elevasi, maka gaya beratnya bukan purely mg lagi, tapi ada embel-embel cos theta atau sin theta, menyesuaikan sama bentuk sistem. Tapi kan biasanya tetap, Bu, ya tetap, tapi jangan terbolak-balik ya. Kapan itu sin, kapan itu cos, itu menyesuaikan nanti ya terhadap bidang proyeksinya. Jadi seperti itu. Di mananya, Bu, yang sering salah? Ya di sininya kadang kalau kinetis itu ketika bidang miring ya, proyeksi terhadap N sama W-nya itu yang banyak kalian itu kurang teliti. Bukan kalian, kakak kelas kalian kan belum terlaksana ya, masih akan gitu. Jadi ini warning berdasarkan experience. Experience apa? Experience saya waktu masih seperti kalian, experience saya sebagai evaluator. Gitu ya. Ingat baik-baik. Gaya gesek ini visualisasi yang lebih detail ya sebenarnya. BTW, saya kecepatan nggak? Enggak ya? Halo? Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Enggak, Bu, enggak. Oke. Bisa ya kalian ngikutin ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Oke, kita lanjutkan. Masih tentang gaya gesek. Yang kiri benda diam, yang kanan benda bergerak. Ya. Arah biru adalah visualisasi arah gaya yang bekerja pada benda itu, pada sistem tersebut. Ya, di sebelah kiri. Ya, karena sistemnya dia maunya kanan, nanti bisa terbolak-balik, suka-suka pembuat soal ya. F ke kanan, normal ke atas, tegak lurus bidang sentuh ya, bidang kontak. W ke bawah, gaya berat. Fs ke kiri. Nah, dia bilangnya benda diam, berarti kita bermainnya di statis. Benda bergerak yang kanan, dia punya percepatan ke kanan, punya A. F eksternal ke kanan. FF semua force ini sebenarnya pada prinsipnya ya yang bekerja pada benda itu. Ada beberapa yang memang sangat krusial yang berpengaruh pada proses bergeraknya benda tersebut ya. Seperti halnya ini box ini. Box ini mau didorong karena ada force luar, akhirnya dia bisa bergerak gitu ya. Pada bidang horizontal ada elemen gaya normal, ada gaya berat gitu ya. Karena dia bergeraknya di sepanjang bidang datar ini dan dia sudah bergerak, bidang tidak licin, dia punya FK. Gaya gesek kinetis. Bagaimana dengan kondisi diam? Kondisi diam itu adalah kondisi di mana F, ya, gaya luar yang diberikan itu kurang lebih atau kurang dari sama dengan Fs max. Jadi kalau kalian mau narik box gitu ya, selama kalian besarnya itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum, maka benda masih kategori diam. Kalau F-nya sama dengan Fs maksimum, maka benda tepat akan bergerak. Ketika sama dengan nih, ketika di bagian ini nih. Nah, ya. Ketika kalian memberikan force, F eksternal itu lebih besar daripada Fs max, ingat ya, lebih besar, bukan ada sama dengan lagi, udah dia lebih benar-benar lebih besar, maka dia akan bergerak. Dia akan punya A, dia akan punya FK. Sudah F bukan Fs lagi, tapi FK. Ketika divisualisasikan dalam bentuk diagram, ya, diagram apa? Diagram hubungan antara gaya gesek sebagai sumbu Y dengan gaya F di sepanjang sumbu X, maka untuk statis itu adalah garis linier, ya. Pemberian gaya itu bersifat linear, terus lempeng. Semakin kamu tambah terus, semakin kamu tambah terus, sampai di titik sama dengan gaya gesek statis maksimum.
mu SN di sini. Pada saat di sini tepat akan bergerak, ditambah lagi kamu F-nya, dia sudah bergerak ya. Dia sudah bergerak, hitungannya akan berubah menjadi FK mu KN. Kenapa ini datar ya, menyesuaikan sama berapa besar mu K-nya dan N-nya gitu ya. Jadi kalau di sini dia pemberian force-nya masih pada sampai batas Fs maksimum. Jadi ini adalah visualisasi dalam bentuk diagram untuk melihat gitu ya, untuk memperlihatkan ke kita bahwa kondisi statis itu ya berupa linier, garis lurus gitu. Sampai diperoleh F ini di batas Fs maksimum tadi. Kemudian untuk gaya sentripetal, ini kita sudah belajar kemarin ya, di rotasi ya, di gerak rotasi bahwasanya percepatan linier itu sebanding dengan V kuadrat per R. Di hukum Newton, gaya sentripetal itu berarti M kali AR tadi. Linear tadi ya, dia pakai indeks R gitulah, menyesuaikan saja. Nah, kemudian ketika nilai A sudah ada, disubstitusi ke sini gitu. Disubstitusi ya berarti berubah menjadi M V kuadrat per R ya. Minta nanti Mbak yang host bantu di mute teman-temannya, mungkin dia baru join terus tiba-tiba ada bocor gitu ya, dibantu ya Mbak Syahda ya. Baik, Bu. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ini diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas ini sebenarnya bagaimana kalian mendeskripsikan soal ya. Ada seseorang menarik menggunakan tali sebuah apa sih ini, mobil lama ya kayaknya ya. Ada orang di atasnya. Kalian diminta untuk menggambarkan diagram gayanya gitu. Maka menggambarkannya itu sudah dalam bentuk diagram gaya bebas yang terjadi gitu ya, atau yang dikenakan pada objek tersebut. Jadi si orang ini sudah nggak perlu kalian gambarin lagi, tinggal gambarin aja garis vektornya atau garis gayanya. Karena di sini dia pakai tali, ini pakai T, tegangan tali. Kemudian normal itu dari terhadap bidang ya, dan dia nggak sampai akhir nih, W ke bawah. Sudah umum ini. Nah ini yang saya kasih contoh bahwasanya misal mobil mogok, lantainya kasar gitu ya, aspal kan kasar gitu. Kira-kira gimana caranya agar mobil ini bergerak? Apa syaratnya? Halo? Halo? Yang diberikan lebih dari gaya geseknya. Gaya yang diberikan harus lebih besar dari gaya gesek maksimum, maksudnya ya Fs max ya Mas ya? Ya. Oke. Gimana kita bisa tahu berapa gaya itu harus harus dikumpulkan gitu? Gimana caranya? Kalau kasusnya mobil mogok gini. Nggak bisa secara pasti. Nggak bisa secara pasti. Berarti gimana? Biasanya pengalaman kamu tuh gimana? Kalau ada mobil gitu, terus ini kan tanjakan lain lagi kasusnya, mungkin ya dikasih batu biar nggak mundur. Kalau mobil 1, 2, 3 gitu, dengan mobil ini, kira-kira bisa tak dia didorong bergerak gitu? Menurut kalian? Pengalaman kalian atau yang sering lihat di jalan gitu. Untuk mempermudah pekerjaan atau mempermudah solusi ini harus apa sebenarnya? Besarnya gaya, Bu. Besarnya gaya harus besar. Berarti harus lebih banyak apa di sini nih? Dorongannya. Banyak. Orangnya lebih banyak, Bu. Ya, orangnya harus lebih banyak, tangan-tangannya harus banyak, dan syaratnya gimana orang dorong? Kalau misalnya saya berdiri di sini, terus saya dorongnya ke arah sana, saya membantu apa mempersusah sebenarnya? Mempersusah karena dia maunya dorong ke sana, tapi ibu malah dorong ke sana gitu loh. Terus ada lagi yang dorong ke sana, wes mulek-mulek di situ. Jadi
arah gaya itu kalau tujuannya dia mau ke sana, should be apa? Harus apa? Harus Searah. harus searah. Misal aku berada di sini, ya tanganku harusnya membentuk sudut yang sekiranya supposed to help them gitu kan ya, harusnya ya ke arah depan gitu loh. Walaupun nanti agak menceng-menceng, tapi karena roda-roda ini memang sudah pakem ke depan, ya semua tangan di sini harus berkontribusi, mobil ini harus bergerak maju gitu, bukan bergerak ke sana kemari kan tidak gitu ya. Nah, kalau Pak konsep ini kalian paham, dalam menuliskan sigma F itu saya yakin kalian juga akan paham gitu, mana yang harus dimasukkan, mana yang tidak gitu. Karena tadi itu benda itu gaya-gayanya banyak, nggak cuma eksternal ke sana, gaya eksternalnya ke sana, didorong ke sana, ada gaya gesek, tapi dia juga punya W dan dia juga punya R. Kalian tahu kapan harus pakai N, kapan harus pakai W, gitu ya. Kuncinya itu, be careful. Hukum ketiga Newton, hukum aksi reaksi. Ketika kita ngasih aksi, maka objek yang kita kasih aksi tadi akan memberikan reaksi gitu. Yang besarnya tentunya sama, hanya arahnya yang berbeda. Sama besar, berlawanan arah, bekerja pada dua benda yang berbeda. Tentu ya, bekerja harus pada dua benda yang berbeda. Makanya kan aksi dan reaksi. Pasangan aksi reaksi banyak ya, tergantung tinjauannya. Ini tali, benda, tali, bumi, ini penjelasannya mudah lah ini ya. Terus benda, misal ada gaya tekan, ada gaya normal ke atas, ada W, dan seterusnya. Hukum ketiga Newton kadang-kadang ditulis seperti ini ya. F aksi, ini biasanya ada embel-embel F aksi sama dengan minus F reaksi. Besarnya sama, arahnya yang berbeda gitu. Sifat-sifat gaya, ini tambahan saja, suatu gaya selalu diterapkan oleh suatu benda terhadap benda lain. Tangan ini memberi gaya ke siapa? Ke objek, gitu ya. Jadi ini narasinya ini. Kemudian sebuah gaya dicirikan oleh besar dan arah vektor. Keduanya diperlukan untuk menentukan gaya secara lengkap. Karena gaya itu vektor, maka F F1 10 Newton, F2 100 Newton. Kira-kira benda ini bergerak kemana? Halo? Benda itu ke arah F2, karena sudah jelas, tarik tambang. Yang sini kurus-kurus, yang sini besar-besar, atletis, lebih kuat gitu loh. Dorongannya ke lebih besar, maka pemenangnya bisa kelihatan kemana gitu ya. Gaya aksi ini hukum Newton 3 sudah tahu. Jika pada sebuah benda dikenakan lebih dari satu gaya secara serempak, maka total atau gaya total yang bekerja pada benda tersebut merupakan jumlahan vektor masing-masing gaya. Ini sebenarnya mirip dorong mobil tadi ya, mobil mogok tadi ya. Ada banyak gaya ya yang diberikan, tentu dengan arah yang bervariasi gitu kan. Maka resultan totalnya ya F total dari keseluruhan gaya tersebut gitu loh. Balik ke topik vektor, bagaimana ada banyak vektor kamu jumlahkan gitu. Nah, kita ada short quiz. Sekarang buka email kalian, tulis di alamat emailnya ditujukan ke saya, Bauti, pakai HP juga nggak apa-apa, .savitri@gmail.com. Ya. Kemudian subjeknya tulis short quiz 1. Short quiz 1_39 kelas kalian. Terus di badan emailnya tulis nama dan NRP. Oke. Dan kalian bersiap untuk quiz yang soal 1. Soal nggak usah ditulis langsung jawabannya. Satu soal hanya 1,5 menit maksimal. Tapi biasanya saya 1 menit, nggak lama. Sudah siap semuanya? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bu, bisa diulang lagi. Apanya yang diulang? Yang tulisan short quiz-nya itu di sebelah mana? Tulisan short quiz di subjek email. Jadi nggak usah lampirin file, langsung kayak kamu nulis email ke saya. Ini tuh ke saya. Ini di badan emailnya.
di isiannya itu. Sudah siap? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke, ditunggu. Instruksinya jelas kan instruksinya? Ini Bu, ini kita tulis di kertas terus dikirim ke email Enggak. atau Nggak usah Mas, tulis langsung email Mas, tulis di badan email kayak kamu mau email ke saya itu loh ya. Nggak Jadi usah langsung jawabannya, Bu? kertas-kertas. Ya, langsung jawabannya di badan emailnya nanti di sini. Setelah kamu nulis nama dan NRP ya Mas ya. Kok jadi di Zoom ini gimana cara balikinnya? Satu soal maksimal berapa Bu waktunya? Maksimal 1,5, tapi biasanya saya 1 menit doang. Ini cara ngecilit gimana ya? Tadi Klik kanan terus nanti itu Bu ada tulisan. ini. Ya. Ini sudah ya? Sudah, oke. Oke, sudah siap. Ini dinilai ya. Dinilai ini. Masuk ke penilaian. Sudah siap? Belum Bu, bentar Bu. Ya. Boleh pakai HP kok ya. Bu, ini tiap satu soal desain atau nanti bagaimana, Bu? Enggak, sampai selesai semuanya baru dikirim. Jadi jangan satu selesai, jangan ya. Nanti setelah selesai semua soal baru kamu kirim ya Mbak ya Mas ya. Halo, sudah siap? Udah Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah siap ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya 5 pertanyaan checkpoint. Nomor 2 enggak ya, karena kalian kan enggak offline. Kalau offline diskusi, tapi karena ini online, yang ketiga tulis jawaban di email. Nanti jawabannya langsung di bawahnya. Setelah semua komplit 5, kirim email seperti biasa. Nomor 1. Silakan dijawab. Waktunya maksimal 1 menit. Kaitkan sama yang kita bahas loh ya, dinamika partikel ya. Nggak usah cari di Google, nanti kelihatan. Kalau sekelas semuanya tanya Google kan kalimat kalian nanti sama gitu ya. Pakai bahasa kalian sendiri aja. Setengah menit lagi. Sepuluh detik lagi. Lima detik lagi. Habis. Sekarang pertanyaan kedua. Deskripsikan contoh hukum Newton 1 yang ada di ruangan Anda ya, bukan ruangan ini, ruangan Anda masing-masing. Deskripsikan contohnya dan kasih penjelasan singkatnya mungkin. Contohnya tak terbatas, suka-suka kalian mau ngasih contoh apa aja. berarti yang soal kelembaman ya? Iya, yang tadi sudah kita bahas itu.
Setengah menit lagi. Dua 20 detik lagi. Lima detik lagi. Waktunya habis. Next question. Tuh, next question berikutnya itu. Hukum Newton 2 ya. Nah, 10 detik lagi. Saya sampai batuk ini ya. Hmm. Lima detik lagi. Ya, waktu habis. Next question. Contoh hukum Newton 3 di ruangan Anda. 1 minute. Sepuluh detik lagi. Lima detik. Ya, habis. Next question. Berikan contoh dan jelaskan. Pengaruh hukum Newton. Setengah menit lagi. Lima belas detik lagi. Lima detik lagi. Ya, waktu habis. Oke, segera kirim ke email sekarang juga.
Halo, halo. Halo. Siap. Udah, Bu. Coba saya Ya, Bu. cek. Coba beberapa nyalain kamera biar muncul namanya di saya di sini. Oke. Oke, good. Oke, udah masuk nih. Galuh sudah masuk, Galuh. Ersa. Oke, Maria, Selfie. Rizky, sudah. Rian, oke, good. Ibu, maaf Bu. Ya, siapa Tadi itu? saya Siti Fatimah Azhara Dewi. Tadi saya Uh-uh. mengirim email ke ibunya 2 kali karena yang pertama tadi kepencet Bu untuk mengirim yang jawaban nomor 1-nya doang Bu. Oh, Jadi saya ambil email yang terakhir aja ya, yang kedua. Iya, yang email kedua Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, sudah semua ya? Mohon maaf. Ini punya Ya. saya kayak itu. Kayak apa? Antrean gitu. Oh ya, nggak apa-apa ya, ditunggu aja. Ibu mohon maaf, nama emailnya apa Bu? Loh ya tadi itu kamu kemana aja toh? Ketinggalan Bu. Udah ketinggalan. Jangan diketawain ya, nama emailnya agak alay gitu. Itu apa, saya jadi malu yang ngasih tahu emailnya ya. Kasih tahu lah temennya ini, siapa Mas Tisar ini. Ini nama kamu asli lah Mas. Safitri kan Bu? Iya Bu. Iya, benar. Ya, benar itu ya. Di alamat email sama kok ada tulisannya alamat tidak dapat ditemukan ya, padahal sudah terkirim. Mungkin kamu salah ketik, Mbak. Itu tuh. Oh iya Bu, bentar Bu. Ya, Mas jangan kalian ketawain ya. Ini alamat email dulu ini. Bisa biar nggak tumpuk sama yang lain. Oke, baik, sambil nunggu yang lainnya. Siapa yang mau berbagi jawaban nomor 5? Raise hand. Now. Bukan saya mana ya? Maria. Oke, Mama Maria. Gimana? Habis Maria, Mas Mirza, terus Adel ya. Yuk, silakan. Jadi dari saya pribadi, hukum Newton itu kayak berpengaruh banget di hidup saya karena dengan adanya hukum Newton saya jadi bisa memperkirakan kayak kalau misal saya mau angkat laptop, saya harus tahu laptop ini beratnya berapa, terus saya harus memberikan gaya berapa untuk mengangkat laptop ini, kayak gitu Bu. Jadi setiap angkat laptop harus ditimbang dulu ya? Iya Bu. Beneran ditimbang bener atau realnya kalau Maria punya adik bayi gitu disuruh-suruh, bukan adik bayi yang ekstrim balita, bukan ya, toddler gitulah ya, disuruh ngambilin barang tertentu, kadang mereka kuat kadang enggak gitu ya? Iya, jadi kayak bisa tahu gitu. Bener aja, kita ada short quiz. Orang tentu beda. Ya, oke, good. Terus tadi, Mirza. Kalau di saya mungkin buat ini Bu, kalau misalnya saya mungkin nutup pintu, kan kalau misalnya saya nutup pintu kekerasan, nanti hukum Newton kedua, maka pintu tersebut ngelawan dari arah awal saya mendorong pintu itu Bu. Gimana? Ngelawannya gimana ngelawannya? Pintunya pakai itu nggak? Pakai yang otomatis apa yang biasa? Pintu biasa? Pintu biasa Bu. Oh, pintu biasa. Pintu kayu. Iya. Kalau kamu dorong ke arah nutup, dia bisa berbalik gitu? Iya. Kenapa kok bisa berbalik? Apa ada ganjelan di pintu itu atau gimana? Tiba-tiba short quiz kirim email. Ada ininya Bu. Ada apanya? Kan ada kalau yang pintunya ganjel. pas, kalau ada pintu pas kan harusnya ditutup ya langsung ngekunci itu slotnya. Tapi kalau ada ganjelan, sesuatu yang membuat dia nggak tertutup, bisa. Ada ganjelannya? Ada ganjelannya Bu. Oke, ya bisa. Komitmen ketiga tadi ya, yang kamu mungkin lebih nantinya itu lebih
lebih advance ya Mirza ya. Kalau kayak gitu tuh kan sudah ada momentum gitu ya. Kalau pintu terus di gagangnya itu ada torsi dan lain-lain, itu udah levelnya, tapi masih mekanika gitu. Mekanika itu juga membahas tentang momentum, tentang momen inersia juga gitu ya. Jadi masih masuk kategori ini. Ada lagi tadi Adel? Saya sebenarnya bisa mengerti itu, jadi ketika kita mendorong sesuatu yang berat, misalnya kita nggak tahu beratnya berapa sehingga kita itu kayak semisal tidak kuat sendiri, kira-kira kita perlu berapa orang lagi ya untuk mendorong benda ini, jika kita tahu beratnya itu mungkin akan mempermudah kita untuk itu. Ya, oke. Jadi yang saya simpulkan secara tidak langsung sebenarnya konsep hukum Newton itu sudah secara tidak langsung nih kita sudah bisa memprediksi gitu loh, ketika kalian nanti misal ada kegiatan di kampus terus harus angkat-angkat berat-berat, apalagi yang cewek-cewek kan tidak sanggup gitu ya, sekiranya itu berat-berat, ada sound system dan lain-lain yang perangkat-perangkat berat kan tentunya butuh orang lebih dari satu. Ayo dibantu, kalau hanya satu kan tidak sanggup. Secara tidak langsung tuh berpengaruhnya di sana gitu loh. Dan ketika kita sudah belajar ini ternyata memang benar dari analisis hukum Newton pun itu sudah sangat presisi sekali gitu ya. Arah, gaya, berat benda dan seterusnya. Oke, sudah paham lah semuanya. Contoh-contohnya pun juga variatif ya, nggak semuanya misal meja gitu, tadi sudah laptop, sudah pintu, mungkin yang Mirza ini juga lebih kompleks kalau diurai gitu ya, karena ada pantulan tadi, ada torsi juga gitu, tapi nggak apa-apa, masih mekanika gitu. Nah, kemudian untuk jenis gaya mekanis lainnya, kalian juga mungkin sudah paham, ada gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi, ada percepatan gravitasi bumi. Kalau kita balikan ke hukum Newton 2, ini kan sebenarnya sama dengan F sama dengan M kali A ya. Bedanya A-nya adalah percepatan gravitasi, di mana itu adalah G kali M, G besar ya. G besar kali M besar, di mana G besar itu tetapan gravitasi, yang besarnya itu pada umumnya ini ya, ini dari referensi. Terus M besar ini adalah massa bumi, yang ini. Terus R ini adalah jarak benda atau jarak objek terhadap pusat bumi gitu, terhadap pusat bumi. Ya. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan bumi gitu ya, misalnya ini kita atau objek lainnya gitu, ya semua unsur itu punya saling daya tarik menarik gitu loh. Hanya saja ketika salah satu itu dimensi masanya itu sangat jauh ya, nggak akan kerasa, justru kita yang akan ketarik oleh bumi gitu loh. Kalau kalian pernah lihat science fiction movies, judulnya Interstellar ya, yang kisahnya itu bumi itu sudah tidak layak untuk ditempati, jadi semuanya bermigrasi gitu ya ke sebuah lokasi gitu ya. Dan perwakilannya itu sudah mulai dikirim gitu ke sana gitu, masuk melewati black hole dan lain-lain gitu ya, sampailah di beberapa planet gitu, dan ada planet itu yang gravitasinya jauh lebih besar dibandingkan bumi gitu loh. Ketika dia bergerak itu sangat berat sekali karena gravitasinya lebih besar gitu daripada bumi. Akhirnya ya pada prinsipnya ada gitu fenomena-fenomena yang kita bicarakan tadi gitu. Science fiction movies itu bagus ya, karena kadang-kala reason scientificnya itu real, secara real gitu, dia mengambil fenomena-fenomena yang ada di fisika gitu, tinjauan black hole dan lain-lain gitu. Itu sangat bagus untuk memberikan kita perspektif di bidang itu gitu, di secara alamiah. Jadi alasannya itu alamiah gitu. Cuma science fictionnya ya di pola-pola nanti alur-alur ceritanya. Kemudian gaya mekanik lainnya ada gaya pegas atau gaya pemulih. Nah, biasanya ini bergantung pada jenis pegas yang dipakai ya, karena nanti akan berkontribusi terhadap konstanta pegas tadi gitu. Kadang-kala ini dicari, jadi yang ditanya biasanya kadang X, ini sudah ada, atau ini sudah ada, X sudah ada, ditanya Fs. Jadi suka-suka pembuat soal mau bikin yang mana yang ditanya dan yang mana diketahui. Ini arah minus ini menunjukkan pada saat dia dikasih gaya eksternal, gaya pemulihnya itu kan bergerak ke sana gitu ya.
bergerak berlawanan dari arahnya ini si F tadi gitu. Terus kalau kalian meninjau ini terhadap bidang kesetimbangan ya, si pegas ini sebenarnya dia akan berosilasi ya, terus bergerak sampai dia berhenti gitu. Jadi nanti pada saat kita belajar di osilasi itu, di getaran, mungkin ini akan dibahas lagi gitu ya, dengan tinjauan parameter terkait dengan osilasi, misal periode, frekuensi, dan lain-lain. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian pada dinamika partikel. Ini bukan baku ya, jadi ini langkah-langkah dasar saja sih. Kalau kamu sudah punya, ya sudah pakai aja gitu. Ya ini hanya mempermudah saja gitu. Dan pada unsur yang ketiga ini, di sini dia mencoba untuk melakukan penjumlahan gaya ya, terutama gaya yang ada pada benda itu. Ingat, ada pada benda, tapi bukan berarti semua gaya itu berkontribusi terhadap geraknya dia gitu. Arah bidangnya terutama gitu ya. Jadi nanti kalau saya pribadi sih, ya saya hanya akan menjumlahkan gaya yang sepanjang arah pergerakan benda gitu. Untuk gaya N sama W ya nanti kan mereka saling menghilangkan kan, N sama dengan W gitu, N minus W sama dengan 0. Karena dia kalau sistem seperti ini nih, kalau diketahui A ke sana, ya benda itu yang bergerak di sepanjang bidang ini, bukan mental-mental ke atas ke bawah. Kan tadi kita sudah sepakat ya, benda diam terhadap apa gitu tujuannya, terhadap Y dia tidak bergerak ya sigma Fy sama dengan 0 gitu. Sigma Fx ya sepanjang bidang X ini gitu. Jadi jangan memperbingungkan, karena saya sudah wanti-wanti ya. Ini saya coba kasih dari materi pakem yang harus diberikan ke kalian. Dengan tentunya catatan-catatan, biar kalian nggak tambah bingung sih. Sudah paham terus tambah bingung karena hanya kalimat itu. Pilih masa M1, tinjauannya mana? Benda 1. Gambar gaya-gaya yang bekerja, ada F, ada N1, ada M1G, dan ada T1. T1T, T1 dengan T2, ini akan sama besarnya. Kalau kalian membaca pada kasus yang tadi kita sudah sepakati di depan ya, masa tali itu tegang, tidak kendor, terus masanya diabaikan, maka tegangan di ujung-ujungnya sama. Gitu. Ada FK1, berarti benda ini sudah bergerak, asumsinya. Lakukan penjumlahan gaya. Nah, ini saya kasih tambahan biar kalian nggak bingung. Hanya gaya yang berada di sepanjang arah gerak benda yang akan diperhitungkan. Kalau bendanya bergerak sepanjang bidang X, karena gaya itu vektor, maka ya perhitungkan saja gaya-gaya yang berada di sepanjang bidang itu. N1 sama W1G ini analogi untuk ketika tadi dorong mobil di sisi sana dan sisi sana gitu loh. Ya, dia nggak berkontribusi terhadap arah gerak benda gitu loh. Dia tetap bekerja pada benda itu, tapi ya nggak significantly membuat benda itu bergerak ke sana, malah ya berpengaruh pada pergerakan benda ke arah yang lain gitu. Ya, so don't be confused. Nah, ini dia blindfolded, dia tulis semua gitu loh. Karena dari katanya penjumlahan gaya, semua dia asal tulis untuk benda 1. Tapi nanti akan ada yang hilang gitu loh, ya. F tetap, T1 tetap, N1 sama W ini nanti arahnya ini akan menyesuaikan ya. F harusnya kan F minus T, Bu. Iya, betul, harusnya F minus T, ini belum selesai. Ini hanya kata-kata lakukan penjumlahan gaya. Wes dijumlahkan KPH gitu dulu. Nanti akan lihat mana yang hilang, mana yang vanish, mana yang salah tandanya gitu. Benda 2 juga sama, lakukan proyeksi arah-arah gaya yang bekerja. Ada T2, tegangan tali, ada FK2, ada W2, ada N2. Lakukan penjumlahan gaya pada benda 2 secara KP ini dijumlahkan gitu ya. Masih dijumlahin semua gitu loh sama dia. Disatuin ya skemanya. Arah pergerakan benda itu biasanya arah positif ya. Untuk hukum Newton 2 pada umumnya seperti itu. Semua gaya dijumlahkan tadi ya, yang asal KP nulis. F1 ini adalah komponen benda 1, komponen benda 2, ya. Ini komponen benda 1, ini komponen benda 2.
masanya dikumpulkan karena tadi kan M1A plus M2A. A-nya keluar, M1-nya kumpul jadi satu di sini. Nah, disinilah baru ada pembenahan ya, di mana F itu ke kanan sesuai arah pergerakan benda, minus T1 karena dia arah ke sana, tegangan talinya, plus N1 karena kan dia masih tulis semua ya tadi ya, N1 dan W1 ini nanti akan vanish gitu loh. Akan nggak bertahan gitu. Nanti siapa lagi yang hilang kira-kira dari sini? Halo? Siapa lagi nanti yang saling mencoret nih? Ada lagi nih. Tegangan tali. Tegangan tali. Tegangan tali. Kenapa kok bisa hilang T2? Karena halo? Arahnya saling berlawanan. Karena iya, arahnya tentu berlawanan dan besarnya sama yang membuat dia hilang. Kalau besarnya nggak sama kan nggak mungkin hilang. Ya, benar gitu. Iya, Bu. Iya, oke. Jadi, Bu, kok tegangan tali itu hilang sih, Bu? Terus nanti gimana kalau saya mau cari tegangan tali? Gimana nanti kalian mau cari tegangan tali kalau di sini hilang? Melihat dari salah satu benda. Iya, betul sekali. Melihat dari satu sistem. Bu, ini kan sudah ada FA dari mu KN. Jadi kontribusi N itu nanti ya di dalam FK tadi. FK2 juga ada, Bu. Nanti mu KN N2, berarti pakai M2G. Ini kerjain biasa, Bu. Ketemulah A. The next question, berapakah tegangan tali? Karena kalian sudah sepakat tegangan tali di T1 dan T2 itu adalah sama, berarti kalian bisa mencarinya. Dari mana? Dari tinjauan benda 1 oke, dari benda 2 juga oke. Bu, saya orangnya nggak percayaan. Saya kerjakan dua-duanya boleh. Boleh, silahkan kamu kerjakan dua-duanya. Ya harusnya sama besar, karena nanti ketika kamu substitusi ke benda 1, dia akan justifikasi, dia akan menyesuaikan diri. M1 sekian, G sudah jelas, terus ada faktor F, ada faktor T. Berarti untuk benda 1 kan ada F minus T1 sama dengan, ya ada lagi, apalah kira-kira kurangnya ini? Kurangnya apa? Halo? F minus T1, terus tambah apa ini harusnya? Benda 1 aja. Min apa plus? Minus. Minus. Karena arahnya kan ke sana. FK1 sama dengan apa ini? Sama dengan MA. M1 kali A. Karena A sudah ketemu, Bu, jadi saya memasukkannya ke sistem benda 1. Ya sudah, ini bikin T sama dengan juga nggak masalah, pindah ruas ke sana, gitu, kerjakan seperti biasa. Ke sistem benda 2 juga boleh. Nah, tapi di benda 2 hanya ada elemen T2 dan FK2, sama dengan M2 kali A, gitu loh. Jadi ketika kamu kerjakan ke sini, T1 T di sini, dan T2 di sini, yang sama-sama T, gitu kan, harusnya hasilnya sama. Ada, Bu, yang ngerjakan gitu, ada ya. Jadi dia kerjakan dari sisi sini, dia kerjakan sisi sini. Loh, Bu, kok nggak sama? Ternyata setelah dikoreksi dia salah hitung gitu loh. Dia kurang teliti. It should be the same karena orangnya sama gitu ya. Jadi tidak usah membingungkan diri. Ini masih sederhana. Nanti level kalian itu di atas ini. Ini dibuat miring, dikasih katrol, dikasih pegas gitu loh. Bayangannya seperti itu. Jadi if you already pass ya, kalau kalian sudah paham konsep ini, harusnya level yang di atasnya pun kalian bisa. Gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh yang lain. Mungkin sudah ya, saya kasih di depan. Ada benda ya, ada benda di sini dia diam ya, bendanya tidak bergerak. Terus analisis gaya terhadap bidang Y-nya itu berarti ada elemen Fn ini sebenarnya Fn ya. Tadi saya lupa edit yang ini. Jadi ini sebenarnya awalnya tadi di sini Fn. Penulisan gaya normal di referensi yang lain itu kadang-kala Fn gitu. Kalau kita sudah sepakatkan ya kita pakai N aja gitu.
Fn atau N minus Mg sama dengan 0, berarti N sama dengan Mg. Ya mirip sama yang di depan tadi, hanya penekanan ulang saja, gitu ya, nothing special. Dan ketika yang kedua ini dia ada gaya eksternal lain, sebesar Fp, gitu ya, di sini dia pemberiannya ke atas ya, dia nggak bilang pakai tali ya, berarti nggak ada unsur tegangan tali di sini. Intinya dia ngasih tegangan, ngasih gaya luar, berupa FP gitu, entah dia pakai gimana cuil bawanya bendanya, intinya ada FP gitu. Kalau dia jelas-jelas ngasih tahu pakai tali, nanti akan muncul tuh tegangan tali gitu. So nggak usah risau gitu ya. Karena benda tidak bergerak, tinjauan gaya yang terjadi pada bidang horizontal, bidang vertikal ini, ada N tadi, ini ada FP, gaya luar tadi, minus Mg sama dengan 0. Kalau pengen bentuk N, ya N sama dengan, ya sudah tinggal pindah kamar aja, pindah ruas ke kanan. Mg-nya jadi positif, Fp-nya jadi minus. Gitu. Kenapa sih Bu mau dibikin N segala gitu kan? Karena biasanya ketika benda ini bergerak, ya elemen ini akan berpengaruh ketika dia punya gaya gesek gitu loh. Nah makanya gaya-gaya yang horizontal ini kontribusinya itu di sana gitu loh, analisis gaya normal tadi yang akan terbantukan pada saat kamu ada gaya gesek. Gitu. Kalau misal bendanya gerak ke atas ke bawah Bu, ya berarti tinjauannya ya sepanjang bidang ini gitu. Jadi tidak usah galau, berapapun gayanya, tuliskan gayanya, arahnya kemana, lihat soal dia gerak kemana, oke aku akan kerjakan, gitu ya. Jadi nggak usah bingung. It's okay, this too will pass gitu ya. Hukum Newton 2 untuk sistem yang seperti ini, jadi dia beri gaya luar ke sana, Fp mungkin jarinya dicantolin ke sini, ke besi ini ya. Arah A-nya ke atas, dia punya Mg ke bawah. Maka rumusannya menjadi sigma F sama dengan MA. Nggak nol lagi karena dia punya A, berarti benda ini sudah bergerak dengan percepatan tertentu. Fp adalah gaya luar yang diberikan, minus Mg karena Mg arahnya ke bawah sama dengan MA. Karena biasanya persoalan seperti ini tuh nanya A, ya dia tulis dalam bentuk A gitu. Bu, kalau nanti saya langsung masukin, boleh Bu, boleh banget. Ini berapa, langsung ketemu A berapa gitu ya. Ini hanya mempermudah aja gitu. Dibagi M semuanya. Kemudian untuk penerapan hukum Newton 2 pada bidang pada benda ya, pada benda yang licin gitu ya, lantainya licin, A-nya ke sana, tapi pemberian gaya luarnya itu nggak lurus, tapi dia membentuk sudut gitu terhadap bidang datar itu. Bagaimana nanti yang terjadi? Ya kayak kamu ada balok terus kamu kasih di sini ikat gitu kan, kamu tarik kan biasanya membentuk sudut gitu loh. Dia tetap akan bergerak ke sini gitu loh. Hanya saja elemen-elemennya itu harus kamu pertegas proyeksi terhadap bidang X ini dan bidang Y-nya menjadi apa gitu. Kenapa sebegitu penting Bu? Karena ini vektor gitu loh, gaya itu vektor sehingga pada proses penjumlahannya pun harus diambil yang memang benar-benar searah. Searah dia siapa saja, searah dia siapa saja. Karena ini bidang licin, kalian bisa sedikit keras, gak ada gaya gesek, gitu kan? Kalau ada gaya gesek, bidang kasar ya nambah di sini untuk yang arah X gitu. Ini untuk mempermudah aja dia klasterisasi, jadi arah Y dan arah X. Mau kamu tulis sendiri-sendiri juga nggak masalah, is okay, boleh gitu ya. Nah kalau theta di sini berarti untuk yang ini FP terhadap bidang yang ini apa kira-kira? Jadi apa? Samping miring, jadi apa? Tapi nggak kelihatan dari departemennya. Cos, Bu. Jadi cos, SP, FP, cos theta. Untuk FP yang bidangnya kan ini besarnya. Ini kalau dikasih garis tambahan nih di sini, ini sebenarnya theta, kan sudut bertolak belakang ya. Atau kalau ini disamakan besarnya ini juga sebenarnya besaran FP yang terhadap Y. Siapa di sini? Depan miring. Sin. I hope kalian paham ya, walaupun nggak komen, semoga gitu.
Bagi yang sudah paham, bagus gitu. Semuanya saya harap paham. Bu, saya belum paham, baca lagi ya, diskusi di luar ini dengan saya, nggak masalah. Arah Y, karena bendanya nggak bergerak ke atas ke bawah, ya, searah Y dia diem, karena dia akan lempeng jalan ke sini. Lempeng itu istilahnya dengan sangat, kalian tahu, saya bilang lempeng nggak? Halo? Tahu, Bu. Apa artinya? Lurus ke depan. Lurus, ya, apa ya, kayak fokus gitu ya, sepanang gitu dia ke sana terus gitu loh. Dia nggak gerak mental-mental ke atas ke bawah gitu loh, nggak bouncing gitu loh, sehingga ya sigma FY-nya 0 gitu, dia nggak bergerak di sepanjang arah Y. Makanya analisis gaya yang ada di sepanjang bidang Y adalah F sin theta. F sin theta dari mana, Bu? Ya dari ini tadi. Kan FP-nya miring, ada sudut, jadi yang elemen terhadap ini adalah FP sin theta. Kenapa plus N? Karena arah N-nya ke atas, searah dengan FP sin theta. Kenapa minus? Karena arah W-nya ke bawah, MG. Sama dengan 0. Kenapa 0, Bu? Ya, tadi saya bilang, ini sepanjang arah Y nggak bergerak mental-mental ke atas ke bawah, nggak bouncing, ya sama dengan 0. Gitu. Arah X, karena dia memang arahnya di bidang horizontal, ya dia punya nilai MA, A-nya nggak habis, nggak 0, dia punya value gitu loh. Berapa? Dicari gitu ya. Siapa saja di sepanjang Fx, ada Fp cos theta, yang ini nih, yang elemen ini Fp cos theta. Kenapa nggak pakai F? Padahal kan mintanya yang ke sini gitu loh, yang arah X, ya Fp cos theta gitu. Apakah hanya ada itu? Iya, karena bidangnya licin. Nanti berikutnya nggak licin, ada elemen lagi, yaitu FK, gitu, kalau dia bergerak. Gitu ya. So, kalau misal ada yang narik, Bu, di sini, Bu, tangan orang narik sejumlah F2, gitu. Ya berarti tambah ada lagi, minus F2. Nggak usah bingung. Bu, kalau ternyata ada lagi ke sana, Bu, membentuk sudut, ya kamu uraikan saja berapa terhadap bidang X, gitu. Minus berarti karena arahnya ke sana. So don't scare ya, don't be scared, gak usah takut. Tuliskan semua yang ada di sistem, masukkan, pindah ruas seperti biasa. Ketemu deh A. Itu. Ya. Saya tambahin sedikit karena tadi kita telat. Ada kuliah nggak habis ini? Halo. Ada, Bu. Oh, ada. Oke, saya pause berarti. Diingat kita sampai di sini. Ya. Saya stop share.